Shalom, Bapak-Bapak dan Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabarnya? Senang sekali bisa berjumpa dengan saudara walaupun melalui online seperti sekarang ini. Ya, selamat hari Minggu. Kita baru saja beberapa hari yang lalu memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ya. Saya rindu sekali. Saya akan berbagi kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan di hari yang baik ini, hari Sabat ini kami boleh kembali berjumpa satu sama lain Tuhan, khususnya dengan kekasih-kekasih-Mu di sini Tuhan, untuk satu ibadah. Tuhan, terima kasih, kami percaya Engkau hadir dalam ibadah kami. Berfirmanlah Tuhan, pakailah mulut, lidah, bibir hamba yang tidak ada apa-apanya ini untuk menyampaikan kebenaran-Mu, kebenaran isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, segala sesuatu yang bukan dari Tuhan, apapun yang mencoba mengganggu kami, semua kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sambut berkat firman Tuhan. Amin. Baik, Bapak-Bapak dan Saudara sekalian, sebagaimana saya katakan tadi bahwa kita baru saja memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ya ke surga. Jadi di kalangan orang Kristen, kita pengikut Kristus, sebenarnya ada 5 peristiwa yang kita tunggu sebenarnya ya, yang kita nantikan, yang kita rayakan sudah 4 atau kita peringati. Pertama, hari kelahiran Tuhan Yesus, kita tahu, kita sebut dengan Natal. Kemudian hari kematiannya, setelah pelayanannya 3,5 tahun, usia 33 tahun, Yesus mati untuk mengalahkan maut, dan itu kita peringati sebagai hari Jumat Agung. Kemudian kita mengenal hari kebangkitannya, kita rayakan suatu kemenangan. Itu kita sebut seringkali Paskah. Itu hari kebangkitan menunjukkan bahwa Yesus memang Allah, Dia yang bangkit. Dan baru saja kita merayakan atau memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Hari kenaikan ini saudara, menurut saya inilah hari yang sangat penting, sangat istimewa. Saya mengatakan kelahiran, kematian Tuhan Yesus akan sia-sia kalau Dia tidak bangkit dan Dia tidak naik. Dari kenaikan ini kita belajar beberapa hal, saudara kekasih. Ya, kita melihat bahwa sukacita yang terbesar ini ketika Ia naik ke surga, minimal kita melihat 3 hal. Pertama, kita dengar firman Tuhan dari Yohanes ya. Mari kita baca Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Ada di antara saudara yang membawa Alkitab, mari kita buka. Firman Tuhan demikian, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, sedangkan Yohanes 14 ayat 3 mengatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, Yohanes 14 ayat 2 dan 3 ini membawa pesan yang begitu penting. Jadi kita bisa belajar dari sini ada beberapa hal, yaitu pertama, maksud kepergian Tuhan Yesus ya ke surga adalah untuk menyediakan tempat buat saudara dan saya, buat orang-orang yang percaya, buat orang-orang yang dipilihnya, buat orang-orang yang mengasihinya. Itulah yang pertama kali. Kemudian janji Tuhan dikatakan, ya, kalau kita tahu bahwa Dia akan kembali di Yohanes 14 ayat 3, Dia akan kembali menjemput kita, menjemput saudara dan saya, ya, dikatakan di ayat 3. Jadi itulah pentingnya, perlunya Tuhan Yesus pergi ke rumah Bapa, pergi ke surga, menyediakan tempat karena kita, saudara dan saya, memerlukan tempat kelak setelah kematian kita nanti. Nah, namun saudara kekasih, ada satu ayat lagi yang menjadi dasar kebenaran firman Tuhan tentang kenaikan Tuhan Yesus, yaitu di Yohanes 16 ayat 7. Ya, saya akan bacakan buat saudara kekasih, Bapak-bapak dan saudara kekasih, dikatakan begini, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, kata Tuhan Yesus. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Nah, saudara kekasih, Bapak-bapak dan saudara sekalian,
Dengar baik, bahwa Yesus pergi tapi dia tidak tinggalkan kita. Dia bilang di ayat Matius 28 ayat 20 juga mengatakan bahwa aku menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Penyertaannya dalam wujud Roh Kudus. Karena ketika ia pergi ke surga, Roh Kudus diutusnya untuk selalu bersama dengan saudara dan saya. Jadi ini kebenaran yang ketiga, saudara kasih. Kebenaran pertama, dia menyediakan tempat buat kita. Kebenaran kedua, dia akan datang kembali nanti. Inilah yang belum kita rayakan, yang masih kita tunggu-tunggu. Dan kebenaran ketiga, bahwa dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Dia bersama-sama dengan kita dalam wujud rohnya, Roh Kudus. Nah, Bapak-bapak saudara kasih dalam Tuhan Yesus, ada hal-hal yang luar biasa, yang penting, yang ingin saya sampaikan selain dari maksud kenaikan Tuhan Yesus, yaitu tidak kalah pentingnya hal-hal yang dipesankan oleh Tuhan Yesus melalui firman Tuhan sebelum ia naik ke surga. Karenanya saya mau katakan bahwa judul penyampaian firman Tuhan kali ini adalah pesan-pesan Yesus terakhir. Ya, pesan-pesan Yesus terakhir ini tentunya ada di kitab atau di Injil, 4 kitab yang ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Keempat-empatnya akan kita lihat. Pesan-pesan terakhir di Matius, pesan-pesan terakhir di Markus, pesan terakhir di Lukas, dan pesan terakhir di Yohanes. Ya, secara singkat kita akan baca. Mari kita lihat sebentar. Nah, saya mau katakan begini, bahwa pesan terakhir Tuhan Yesus di Matius itu lebih menekankan kepada perintah. Kita buka Matius 28, ini adalah pasal terakhir, ya, ayatnya yang ke-19 dan 20. Saya akan bacakan buat bapak-bapak dan saudara sekalian. Dikatakan seperti ini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, pesan terakhir Tuhan Yesus dalam Matius 28 adalah pasal terakhir di kitab Injil Matius, saudara kekasih, jelas sekali berupa perintah. Yang sering juga kita sebut amanat agung, perintah untuk memberitakan Injil, perintah untuk pergi menjadikan semua bangsa murid Tuhan tentunya, dan membaptis mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, jelas sekali perintah ini baru disusul dengan janji bahwa Yesus akan menyertai kita, ya, menyertai saudara dan saya sampai kepada akhir zaman dalam wujud Roh Kudus. Nah, saudara kekasih, inilah yang pertama. Matius, kitab sebagai Injil, kitab Injil yang pertama, jelas sekali pesan Tuhan mengatakan sebuah perintah. Jadi mari, saya tidak tahu apakah saudara sudah merenungkan dan melakukan perintah ini. Memberitakan Injil bukan berarti kita harus menjadi pendeta, berkhotbah, ke luar negeri, dan kemana-mana. Tidak, saudara kekasih. Kalau kita memberitakan Injil, menjadikan semua bangsa murid Tuhan, katakan, cukup dengan orang-orang di sekeliling kita. Bahkan di Kisah Rasul 1 ayat 8 mengatakan bahwa kalau kita menerima Roh Kudus, saudara, kita akan menjadi saksi Tuhan, baik itu di Yerusalem, di Yudea, Samaria, dan ke ujung-ujung bumi. Artinya kita mulai dengan orang-orang terdekat, di keluarga kita, teman-teman kita, lingkungan kita. Kita memberitakan Injil, kita bersaksi untuk menjadikan mereka sebagai murid Tuhan. Itu artinya kita memegang perintah Tuhan. Jadi, saudara kekasih, yang pertama saya bicara bahwa Matius menekankan pesan terakhir Tuhan Yesus sebagai sebuah perintah. Nah, baik, sekarang kita masuk kepada Markus. Apa pesan terakhir Tuhan Yesus yang ditulis atau ditekankan oleh Markus? Ya, tentu kita melihat dari Injil Markus yang pasal yang terakhir. Pasal terakhir dari Markus ialah terdapat di Markus 16. Ya, ini pasal terakhir dari Markus. Apa yang dikatakan di Markus 16? Saya ajak kita semua membaca Markus 16 ayat 17 sampai 18. Firman Tuhan katakan begini. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka.
Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Nah, Bapak-bapak dan saudara sekalian, saya percaya pesan terakhir yang dicatat, pesan terakhir Yesus yang dicatat oleh Markus adalah bicara soal karisma, kuasa Tuhan. Ini berupa janji. Janji bahwa tanda-tanda ini akan menyertai murid-muridnya. Menyertai saudara dan saya juga sebagai muridnya. Tanda-tanda apa? Tanda-tanda mereka yang menyertai orang-orang yang percaya. Mengusir setan, berbicara dalam bahasa roh, memegang ular berani, walaupun minum racun tidak akan mendapat celaka, dan bisa meletakkan tangan dan orang itu sembuh. Saudara kasih, jelas janji ini adalah janji yang ya dan amin. Kita percaya tidak ada satupun janji Tuhan yang meleset. Ya, di dalam hidup saudara, di dalam hidup saya, jelas sekali ada kuasa. Matius 10 ayat 1 pun mengatakan seperti itu. Ketika Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Saudara, di dalam hidup saudara dan saya ada kuasa. Di dalam hidup saudara dan saya ada janji kekuatan Tuhan di dalam hidup kita. Inilah yang kedua, saudara kekasih. Kalau tadi Matius lebih menekankan kepada perintah, Markus menekankan pada janji penyertaan Tuhan, janji kuasa Tuhan. Bukan kita yang bisa mengusir setan, bukan kita yang bisa menyembuhkan orang sakit, bukan kita yang bisa punya karunia-karunia roh, tetapi Allah yang menyertai kita. Dia, Roh Kudus yang ada di dalam saudara dan saya, jauh lebih besar dari roh-roh apapun. Itulah yang berkuasa. Jadi ada janji, kepastian bahwa hidup kita adalah hidup yang berkuasa. Ini yang kedua, saudara kasih. Ya, dari Injil yang kedua, kitab yang ditulis oleh Markus. Pertama tadi perintah, kedua janji. Lalu mari kita melihat yang ketiga. Apa yang dikatakan atau pesan terakhir dari Tuhan Yesus yang dicatat oleh kitab Lukas, Injil Lukas. Kita akan baca juga pada Lukas pasalnya yang terakhir, ya. Lukas pasal 24, kita baca ayat 50 dan 51. Saya akan bacakan, saudara kekasih. Lukas 24 ayat 50 dan 51 mengatakan, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Jelas, detik-detik terakhir sebelum Yesus naik ke sorga, kitab Lukas mencatat atau menggarisbawahi tentang berkat. Ya, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga dikatakan bahwa dia mengangkat tangannya, saudara kekasih, kemudian memberkati mereka, murid-muridnya. Sama, mereka juga di sini dalam arti saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Inilah berkat, inilah yang sungguh penting bagi kita. Ada 3 jenis berkat, saudara kekasih, ya. Saya tidak bacakan masing-masing. Berkat-berkat rohani, jasmani, dan materi, ya. Jadi berkat itu tidak hanya bicara materi, uang atau benda-benda duniawi, tetapi berkat-berkat rohani, ya pasti anugerah keselamatan, ya, menyertai berkat-berkat damai sejahtera, sukacita, kasih, dan sebagainya. Itu pun berkat-berkat rohani. Bahkan saudara bisa berdoa, saudara bisa baca firman, tahu jalan kebenaran, saudara bisa bersaksi. Itu pun berkat-berkat rohani. Sedangkan berkat jasmani, ya puji Tuhan sampai sekarang kita sehat, ya. Kita bisa punya teman, kita bisa punya family, ya. Dan ya itu berkat-berkat jasmani. Sedangkan berkat materi tadi, Tuhan juga mau memberikan, mencukupkan semua kebutuhan saudara dan saya. Dia memenuhi keperluan saudara dan saya menurut kekayaan dan kemuliaannya. Seperti dikatakan, ya, di Filipi 4 ayat 19. Nah, saudara kekasih, berkat-berkat ini akan terus menjadi milik saudara dan saya. Sepanjang saudara terus memegang perintah dan memegang juga janji Tuhan. Bukan saja berkat-berkatnya, tetapi perintah dan janji-janjinya juga. Nah, saudara kekasih, ini yang ketiga. Ya, dari kitab Injil penulis ketiga yaitu Lukas, saudara. Berdasarkan catatan Lukas, dia menggarisbawahi bahwa sebelum Yesus naik, dia memberkati saudara dan saya. Nah, terkasih dalam Tuhan Yesus,
Itu yang ketiga. Lalu apa yang keempat? Yang keempat tentu saja Injil yang keempat yang dicatat oleh Yohanes. Mari saudara kekasih, kita pun baca dari Yohanes pasalnya yang terakhir, yaitu pasal 21. Saya akan baca ayat 17 saja. Sebenarnya ayat 15, 16, 17 yang mengatakan seperti ini. Yohanes 21 ayat 17, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya kepada Simon. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, yang keempat adalah bicara teladan, saudara. Teladan untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama dengan cara menggembalakan. Saudara kekasih, Tuhan Yesus pun berkata bahwa di Yohanes 10 ayat 11, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Mari saudara kekasih, kenapa Yesus sampai 3 kali bertanya kepada Petrus tentang kasih Petrus kepadanya. Lalu ketiga kali juga dia mengatakan gembalakanlah domba-dombaku. Karena ia mau supaya ia menjadi teladan. Sebagaimana ia Yesus mengasihi saudara dan saya. Ya, mengasihi kita semua. Demikianlah ia berharap, ia meminta supaya saudara dan saya mengasihi orang-orang lain dengan cara mengembalakan. Mengembalakan bicara ini bukan saudara menjadi gembala satu gereja, bukan. Tetapi mengembalakan bisa dalam satu keluarga, komunitas. Yang pasti saudara menjadi seseorang yang boleh menjadi contoh, menjadi teladan tadi. Dan menggembalakan mereka dengan hati, memberikan apa yang saudara punya kepada orang-orang lain. Itu saudara sudah menjadi gembala. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, itulah 4 hal: perintah, janji, berkat, dan teladan. Supaya mudah saudara bisa singkat 4 ini dengan kata pejabat. Pejabat itu singkatan dari perintah, janji, berkat, dan teladan. Saudara menjadi pejabat, saudara. Saudara memegang perintah, melakukan perintah, memegang janji, menerima berkat, dan melakukan teladan Tuhan Yesus. Demikian saudara apa yang saya bisa berikan kepada saudara di kesempatan ini. Saya percaya firman Tuhan boleh menjadi berkat, boleh menjadi kekuatan, dan saudara bukan saja menjadi pendengar, tetapi saudara dan saya boleh menjadi pelaku firman. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih kami boleh belajar tentang pesan-pesan terakhir Tuhan Yesus yang dicatat oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes sebagai perintah, janji, berkat, dan teladan. Kami terima semua itu Tuhan. Kami mau menjalankan perintah-Mu, kami pegang janji-Mu, kami terima berkat-Mu, dan kami ikuti teladan-Mu. Tolonglah kami Bapa, kuatkan kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Terpuji nama-Mu selamanya, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup. Kami berdoa, mengucap syukur, glory, haleluya, amin. Demikian Bapak-Bapak saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.